Oke, selesai. Oke. Baik, Bapak dan Ibu yang saya hormati, untuk bahan perkuliahan sudah saya share ke Bapak Ibu. Kita menggunakan data yang masih sama dengan yang kemarin. Nah, bedanya kemarin kita menguji kesamaan varian. Nah, sekarang kita akan menguji kesamaan rata-ratanya. Oke, mohon izin saya share screen dulu. Terlihat nggih Bapak Ibu nggih? Iya. Oke. Baik Bapak Ibu, di sini kita akan membahas dua, yaitu berpasangan dan tidak berpasangan. Nah, data yang berpasangan seperti apa dan data yang tidak berpasangan seperti apa. Untuk data yang berpasangan, Bapak Ibu, itu data yang populasinya sama. Misalkan di satu kelas itu kita memberikan tes di awal, kemudian kita beri perlakuan. Setelah kita beri perlakuan, kita beri tes di akhir atau post test. Nah, nanti kita akan melihatnya apakah antara pre-test di awal dengan post-test di akhir itu ada perbedaannya atau tidak ada perbedaannya. Itu yang berpasangan. Dan yang tidak berpasangan ini berarti kita ada dua kelas. Artinya tidak di kelas yang sama, tapi kita melihat dua kelas. Seandainya Bapak Ibu mengambilnya data yaitu di dua kelas, apakah misalkan di sini kelas A dan kelas B itu memiliki perbedaan rata-rata atau tidak. Jadi bedanya itu situ nggih, antara uji kesamaan yang rata-rata berpasangan dan tidak berpasangan. Nah, kita bahas terlebih dahulu untuk uji kesamaan dua rata-rata yang berpasangan. Artinya di sini dalam satu kelas kita memberikan pretest dan post-test sehingga kita bisa melihat sebelum diberi perlakuan dengan setelah diberi perlakuan ada perbedaannya atau tidak. Artinya di sini misalkan kita memberikan perlakuan kepada kelas kita menggunakan model katakan STAD misalkan gitu. Nah, di sini sebelum kita melakukan penelitian dengan model STAD, kita beri pretest terlebih dahulu dan mendapatkan hasil di sini yaitu 40, 70 sampai 50 di sini. Ini pretest sebelum kita beri perlakuan. Kemudian nanti kita mengajar dengan menggunakan model STAD misalkan nih. Artinya penelitian kita akan menggunakan model STAD. Maka setelah kita beri perlakuan pembelajaran dengan model STAD, nanti kita akan beri post test atau tes lagi di akhir. Nah, ini saya namakan di sini sesudah, artinya sesudah diberi perlakuan pembelajaran. Sehingga di sini nanti ini hasil sebelum kita melaksanakan pembelajaran dengan model STAD, ini sesudah menggunakan model STAD. Jadi masih dalam satu kelas, kita akan melihat apakah ada perbedaan rata-rata atau tidak. Oke. Baik, untuk ada atau tidaknya di sini, nah kita tentunya akan menguji hipotesis. Nah, untuk uji hipotesis pada uji kesamaan dua rata-rata, di sini kita menggunakan mu. Jadi di sini mu1 sama dengan mu2, mu1 tidak sama dengan mu2, di mana mu1 ini yaitu rata-rata dari data sebelum kita memberikan perlakuan, misalkan sebelum kita menggunakan model STAD, mu2 ini yaitu data setelah kita menggunakan STAD. Kita berikan tes lagi, kemudian ada perbedaannya atau tidak. Nah, secara kalimatnya di sini saya tuliskan untuk mu1 sama dengan mu2, artinya tidak ada perbedaan rata-rata antara sesudah pembelajaran dengan menggunakan STAD dan sebelum menggunakan STAD. Nah, kemudian untuk HA-nya, alternatifnya, mu1 tidak sama dengan mu2, artinya terdapat perbedaan rata-rata antara sesudah diberi perlakuan menggunakan model STAD dan sebelum menggunakan pembelajaran STAD. Nah, ini untuk hipotesisnya. Berapa, Ibu? STAD itu apa? Oh, ini misal Bu, model pembelajaran. Student STAD itu model pembelajaran salah satu dari cooperative learning. Jadi, misalkan kita memberikan perlakuan model pembelajaran. Misalkan kalau di Bapak Ibu, misalkan kalau di SD ada tematik, misalkan gitu. Nah, tematik di situ nanti kita bisa menggunakan salah satunya ada cooperative learning. Nah, di cooperative learning ini ada beberapa tipe. Nah, salah satunya itu STAD. STAD ini
dia akan dibentuk kelompok, kemudian nanti akan melihat secara kelompok terlebih dahulu, prestasinya seperti apa, kemudian nanti juga secara individunya. Gitu, ini hanya contoh misalkan artinya kita memberi perlakuan apa di dalam kelas, nilainya sebelum diberi perlakuan, dan ini yang sudah diberi perlakuan. Gitu Bu Fathia. Jadi ini saya contohkan misalkan menggunakan model STAD atau mungkin model-model pembelajaran yang lain yang biasa Bapak Ibu gunakan di kelas masing-masing. Itu. Untuk hipotesis sendiri sudah ada gambaran nggih? Bayang-bayang. Sudah, Pak. Oke, baik. Kemudian yang kedua, kita ambil alfanya atau taraf nyata atau signifikansinya. Kita ambil alfanya 0,05 atau 5%. Karena kita kecenderungan di dalam pendidikan akan menggunakan yaitu 5% atau 0,05. Nah, kemudian Bapak Ibu yang ketiga, kita menentukan dulu kriterianya penolakan atau penerimaan H0. Jadi terima H0 apabila T hitungnya, kita menggunakan T hitung di antara dari T tabel sampai min T tabel. Nah, itu nanti untuk kriteria penolakan atau penerimaan dari hipotesis kita nantinya. Nah, kalau saya gambarkan untuk kurvanya nggih. Jadi kalau kurvanya, nah, ini kemarin kita bahas, di mana di sini mu sama dengan 0, untuk sigmanya sama dengan maksimal 1. Nah di sini untuk kriterianya, ini kita gunakan distribusi normal, karena asumsi kita datanya normal. Nah, daerah yang kita arsir ini, yang saya arsir, itu daerah tolak H0. Oh, di sini. Ini daerah tolak HO. Nah, ini yang tidak saya arsir, ini daerah terima HO. Nah, kenapa di sini? Nah, kita lihat di sini Bapak Ibu, di T hitung ini di antara min T tabel, min di sini bukan berarti dia negatif nilainya, tapi dia di sebelah kiri kurva normal ini. Artinya di mana mu sama dengan 0, dia di sebelah kiri letaknya, kemudian yang positif di sebelah kanan letaknya. Jadi sekali lagi, ini yang saya arsir sebagai daerah penolakan H0, dan yang tidak saya arsir ini sebagai daerah terima H0. Nah, nanti kita akan melihat di mana letak T hitungnya, apakah di daerah penerimaan H0 atau di daerah penolakan H0. Jadi ini kriteria penolakan atau penerimaan H0-nya. Nah, Bapak Ibu di sini untuk menguji dua rata-rata yang berpasangan dalam arti di sini tadi yang sudah saya sampaikan, di dalam satu kelas kita di awal memberikan pretest sebelum kita memberikan perlakuan dengan model pembelajaran yang Bapak Ibu lakukan. Kemudian setelah Bapak Ibu melakukan model pembelajaran dengan model pembelajaran A, katakan di sini, kita berikan post test, maka dapatkan hasil sesudahnya. Jadi saya istilahkan ini sesudah pembelajaran, ini sebelum pembelajaran dengan model yang dilakukan oleh Bapak Ibu. Nah, di mana di sini untuk menghitung T hitungnya, yaitu X1 bar dikurangi X2 bar, artinya X1 bar dan X2 bar yaitu rata-rata sampel yang pertama, X2 bar rata-rata sampel yang kedua. Dibagi akar S1 kuadrat per N1. Nah, S1 yaitu simpangan baku sampel 1. Kalau S1 kuadrat berarti variannya. Varian yang pertama dibagi N1. N1 itu berarti datanya. Jumlah data di sini di contoh yang saya berikan ada 15. Di N2 juga ada 15. Nah, kemudian di sini ada R. Nah, R ini korelasi antara dua sampel. Nanti kita akan mencari bersama-sama. Jadi ini secara manual, kemudian juga nanti akan kita mencoba secara
data analisnya dari Excel. Nah, ini kenapa saya kenalkan dulu yang manual, biar nanti Bapak Ibu juga tahu langkah-langkahnya seperti apa. Baik Bapak Ibu, di sini kita mulai. Kita akan mencari rata-rata terlebih dahulu, yaitu X1 bar dan X2 bar. Artinya di sini rata-rata yang pertama, yaitu rata-rata yang sebelum. Nah, ini saya beri tanda saja. Jadi di yang sebelum dan yang kedua yaitu yang sesudah. Jadi saya beri tanda. Kalau yang sebelum berarti yang pertama. Kemudian kalau yang sesudah yaitu yang kedua. Nah, kemudian kita akan mencari rata-rata dari data yang sebelum ini. Nah, caranya Bapak Ibu masih sama seperti yang dulu pernah kita bahas. Kita sama-sama yaitu sama dengan kemudian average kurung buka. Jadi untuk mencari rata-rata seperti yang sudah pernah kita lakukan juga, kita akan mencari rata-rata yang pertama dulu di sini yaitu yang sebelum, yaitu dengan cara sama dengan average, kemudian kurung buka. Setelah ini kursor kita arahkan ke data yang pertama di sebelum, yaitu 40 di sini. Nah, kemudian kita tarik ke bawah sampai data yang terakhir, yaitu data ke-15. Di sini itu C3 sampai C17. Kalau Bapak Ibu menggunakan data yang saya share di grup WhatsApp, ini nanti datanya mungkin sama di C3 sampai C17. Kita beri kurung tutup. Nah, setelah itu baru kita enter. Ini rata-rata dari data yang sebelum. Nah, kemudian kita cari rata-rata data yang sesudahnya. Dengan cara yang sama dengan kita tulis average kurung buka. Nah, jadi sama dengan average ini rata-rata kurung buka. Nah, untuk ini yang kedua berarti kita menuju data yang kedua yaitu yang sesudah. Tinggal kita klik kemudian kita tarik ke bawah sampai data yang ke-15. Di tempat saya D3 sampai D17. Nah, ini nanti kita kurung tutup. Kemudian kita enter. Bentar ya.
Oke, kita lanjutkan. Maaf tadi ada telepon dari Bu R. Jadi kita lanjutkan di sini. Rata-ratanya kita sudah dapatkan untuk yang sebelum yaitu 66,66 sekian. Kemudian untuk yang sesudah yaitu 75. Nah, kemudian kita cari simpangan baku karena di sini ada simpangan baku. Kita cari simpangan baku sama dengan caranya sama STDF, standar deviasi atau simpangan baku. Nah, Bapak Ibu bisa klik caranya sama dengan yang dulu yang pernah kita coba, yaitu sama dengan STDV atau standar deviasi. Nah, kemudian karena kita masih di yang S1 atau standar deviasi yang pertama, yaitu yang sebelum datanya ini. Sama, kita tarik ke bawah. Kurung tutup. Nah, kemudian kita enter. Nah, ini kita dapatkan simpangan bakunya. Kemudian Bapak Ibu untuk simpangan baku yang kedua atau S2 yaitu pada data yang sesudah. Dengan cara yang sama dengan STDEV. Artinya di sini standar deviasi. Kemudian kita arahkan datanya ke data yang pertama pada sesudah. Tarik ke bawah sampai data yang ke-15 atau yang terakhir. Di tempat saya D3 sampai D17. Kalau mungkin Bapak Ibu tidak merubah sheet-nya, mungkin akan sama D3 sampai D17. Kita enter. Nah, maka kita peroleh simpangan baku dari yang data kedua atau sesudah dari perlakuan model yang kita berikan yaitu 11,159 sekian. Ini untuk simpangan bakunya. Kemudian Bapak Ibu kita mencari juga varian. Di sini karena kuadrat, varian sebenarnya ini simpangan baku dikuadratkan juga bisa. Atau kita langsung dengan cara sama dengan var, kemudian kurung buka. Nah, kita cari varian yang pertama atau di data sebelum ini, yaitu data sebelum ini. Kita tarik garis, tarik datanya dari data yang pertama 40 sampai 50. Di tempat saya di sini C3 sampai C17. Kita beri kurung tutup, kemudian kita enter. Kita peroleh 141,66 sekian. Kemudian data yang kedua atau data yang sesudah ini, kita juga cari variannya dengan cara yang sama dengan var. Kemudian tarik garis dari data yang pertama yaitu 50 sampai data terakhir yaitu 75. Di tempat saya di sini D3 sampai D17. Kita turun tutup. Kemudian setelah itu kita enter. Kita peroleh 124,5238 sekian. Baik. Kemudian Bapak Ibu kita mencari DK atau DF. DK itu derajat kebebasan atau degree of freedom. Nah, di sini berarti N1 tambah N2 dikurangi 2. Atau ada yang menuliskan N1 min 1. Jadi ada yang menuliskan juga yaitu N1 min N1 min 1 tambah N2 min 1. Jadi ada juga yang menuliskan seperti ini buku. Cuma saya di sini langsung N1 tambah N2 dikurangi 2. Sehingga kita lihat datanya di sini ada 15. Untuk yang pertama, yang kedua juga 15. Sehingga di sini yaitu 30 dikurangi 2 itu 28. Sehingga sama dengan datanya di sini ada 15. Ditambah data kedua juga 15 dikurangi 2 sama dengan 28. Oke, ini data awal kita untuk menentukan T hitungnya. Kemudian untuk mencari T hitung di sini ada selisih rata-rata atau X1 bar dikurangi X2 bar. Jadi di sini selisih rata-rata sama dengan, nah,
Rata-rata yang pertama, yaitu ini kita bisa arahkan kursor kita di sini, klik, yaitu di G15, dikurangi rata-rata yang kedua ini, yaitu di H15. Kita enter. Min 9 ini hasil dari selisih rata-ratanya. Jadi ini merupakan rata-rata pertama dikurangi rata-rata yang kedua. Kemudian di sini variansi 1 dibagi dengan N1 atau banyaknya data. Sehingga di sini sama dengan variansi 1, berarti ini di tempat saya G17 dibagi. Nah, N1 jumlahnya berapa? Jumlahnya 15 ini. Sehingga kita ketik aja 15 dapatkan 9,44 sekian. Nah, kemudian ada var 2. Nah, karena di sini ada varian 2 dibagi 2 nggih, di sini bagi N2, maaf. Sehingga sama dengan varian yang kedua yaitu ini di tempat saya yaitu H17 dibagi banyaknya data di sesudah ini yaitu ada 15 sama. Sehingga kita ketikkan 15 sama dengan hasilnya 8, sekian. Nah, kemudian di sini kita mencari koefisien korelasi. Karena apa? Di sini ada 2R, di mana R yaitu korelasi antara dua sampel. Maka kita akan mencari koefisien korelasi dengan cara kita sama-sama sama dengan kita ketikkan person nggih. Nah, bacanya person. Monggo Bapak Ibu bisa ngetikkan di sini person artinya untuk mencari korelasi koefisien korelasinya nanti. Kalau kita menggunakan manual nanti lama sekali menghitung dan kalkulator dan sebagainya. Kita manfaatkan fasilitas yang ada di Excel. Sama dengan di sini person. Nah, kemudian setelah itu di sini ada keterangan Bapak Ibu array 1 dan array 2 artinya data yang pertama yaitu sebelum dan data yang kedua yang sudah. Setelah itu kita ketik sama dengan person, kemudian kita tarik dari 40 data yang di sebelum sampai 50 data terakhir. Nah, kemudian setelah itu titik koma, data yang kedua itu sesudah. Dari yang 50 ini, tarik garis sampai ke data 15. Di tempat saya berarti C3 sampai C17 yang sebelum, dan yang sudah itu D3 sampai D17. Kalau sudah, kita kurung tutup. Jadi sama dengan person, kemudian kita arahkan ke data yang sebelum ini, titik koma, kemudian kita arahkan data yang kedua yaitu yang sesudah ini, kemudian kurung tutup. Nah, setelah itu kita enter. Hasilnya 0,4 sekian. Nah, kemudian simpangan baku dibagi akar N1 yang ini kita mencari ini. Simpangan baku S1 simpangan baku tertinggi dibagi akar 1. Sama dengan berarti di sini simpangan baku tadi yang pertama sudah diperoleh, maaf di sini saya tambahkan saja biar lebih jelas. Simpangan baku yang pertama, di sini simpangan baku yang kedua. Oh, ini masih mencari T. Oke, kita kembali ke sini. Kita mencari simpangan baku dibagi akar N1 sehingga sama dengan, nah di sini ada dua cara Bapak Ibu. Yang pertama, simpangan baku di sini kita klik yang data pertama, kita bagi. Nah, ini kita bisa menggunakan cara yang manual yaitu 15 karena N1 kan di sini 15 kita akarkan. Sama halnya kita kalikan, kita pangkatkan, maaf. Atau langsung SQRT, nah squash ini
yaitu 15. Itu nih. Jadi akar itu squash di sini dengan N1-nya yaitu tadi 15. Nah, dapatkan hasil 3,07. Jadi tadi yang secara manual enggak saya jadi daripada Bapak Ibu bingung ya cara manualnya. Baiknya kita langsung aja. Nah, kemudian yang simpangan baku kedua dengan cara yang sama dengan simpangan baku yang kedua tadi yaitu ini. Di tempat saya H16 dibagi akar dari N2. N2 yaitu 15 juga datanya. Sehingga SQRT datanya yaitu ada 15 yang kita lihat ini. Sesudah ada 15 data. Kurung tutup, jadi akar itu squash atau SQRT. Oke. Artinya kita sudah peroleh data-data yang ada di sini. Nah, tinggal kita memasukkan ke rumus T hitung. Nah, di T hitung yaitu tadi X1 bar kurangi S2 bar atau selisih rata-rata tadi ini dapatkan min 9G. Sehingga kita bisa ketikkan sama dengan di sini kita melihat rumusnya yaitu selisih antara dua rata-rata tadi, X1 bar kurangi X2 bar, sehingga kita bisa klik di sini min 9, di sini G19, atau mau diketik manual min 9 juga tidak masalah. Kemudian ini dibagi, nah dibagi akar. Nah, kalau akar berarti kita bisa ketikkan SQRT atau squash. Akar, ini artinya akar. Dalam kurung, nah. Di sini yaitu ada S1 kuadrat bagi N1 tambah S2 kuadrat bagi N2. Nah, tadi kita sudah mencarinya varian S1 kuadrat itu varian ya. Varian 1 per N1 ditambah varian 2 per N2 sudah kita peroleh. Nah, kita masukkan saja Bapak Ibu. Jadi kita beri kurung saja. S di sini S1 kuadrat per N1 yang ini yaitu var1 per N1 tambah S2 kuadrat per N2 kuadrat yaitu di sini sama halnya dengan var2 bagi N2 artinya variansi kedua dibagi data yang kedua. Kita tutup nih. Kemudian dikurangi Bapak Ibu di sini dikurangi 2. Nah, 2 kali R. Nah, R ini yaitu koefisien dari korelasinya. Tadi kita sudah peroleh yaitu 0,407 sekian. Sehingga kita tinggal klik aja kali R yaitu ini. Nah. Kemudian ini dikalikan dengan S1 per akar N1. Tadi ini simpangan baku yang pertama dibagi dengan akar N1. Kita klik di sini. Atau kalikan saja langsung. Nah, kemudian dikali juga simpangan baku yang kedua atau S2 di sini bagi akar N2. Tadi di sini sudah kita cari. Sehingga kita kalikan oke, kita beri kurung yang di terakhir. Nah, setelah itu sudah masuk semua datanya, tinggal di enter. Nah, dapatkan min 2,7743166. Atau mau disederhanakan lagi juga bisa. Jadi, sekali lagi di sini kita yaitu G19 yaitu selisih rata-rata ini. Jadi saya blok dulu yang kita gunakan biar mudah dipahami. Nah, ini yang kita gunakan ya. Jadi G19 ini yaitu selisih rata-rata dibagi akar itu SQRT
var 1 bagi N1 ditambah var 2 bagi N2 ini datanya, yang ini. Dikurangi 2 kali koefisien korelasinya, yaitu ini, kali simpangan baku bagi akar N1, kali simpangan baku kedua bagi akar 2. Sehingga kita... Nah, kemudian setelah itu kita mencari T-tabel. Nah, untuk mencari T-tabel, kita bisa gunakan statistik yang ada di Excel. Di sini bisa kita klik Insert Function. Nah, kita pilih yang statistikal, sama seperti kemarin. Nah, kemarin kita F-inverse. Nah, sekarang kita gunakan T-inverse. Nah, ini Bapak Ibu, kita pilih yang T-inverse untuk tabelnya. Nah, probability ini kita masukkan tadi di sini yaitu 0,05 atau 5%. Bapak Ibu bisa klik aja langsung di sini atau ditulis manual 0,05. Nah, sekali lagi di sini Bapak Ibu, untuk penggunaan komanya mungkin di tempat saya dengan di tempat Bapak Ibu berbeda. Di tempat saya pakai titik, mungkin di tempat Bapak Ibu menggunakan koma, atau sebaliknya mungkin di tempat saya menggunakan koma, di tempat Bapak Ibu menggunakan titik. Nah, ini saya contohkan, saya gunakan titik, dia invalid karena apa? Permintaannya di sini menggunakan koma. Jadi saya contohkan yang invalid. Nah, jadi di tempat Bapak Ibu mungkin ada yang menggunakan koma. Nah, cirinya menggunakan koma apa titik di sini Bapak Ibu bisa perhatikan di sebelah kanan. Kalau misalkan kita ketikkan dengan koma, dia langsung muncul 0,05. Kalau dengan titik itu tidak muncul. Kalau kita lanjutkan, dia invalid. Jadi itu cirinya. Karena settingannya mungkin bisa berbeda antara di laptop satu dengan yang lainnya. Nah, kemudian Bapak Ibu, di sini ada degree of freedom. Nah, degree of freedom ini kita menggunakan DK tadi, derajat kebebasan, atau DF, degree of freedom, yaitu 28. Kita ketikkan di sini 28. Nah, kita kalau sudah kita oke. Nah, kita sudah peroleh T-tabelnya. Artinya T-tabel di sini min 1,7 sekian. Kemudian di sini 1,70113. Nah, kita lihat untuk T hitungnya. T hitungnya dia letaknya di mana? Apakah di daerah terima H0 atau tolak H0? Nah, ternyata di sini dia min 2,7. Min 2 berarti ada di sini. Min 2,774 sekian. Artinya dia menolak H0. Kalau H0 ditolak, di sini H0 ditolak, berarti menerima HA. Artinya terdapat perbedaan rata-rata antara sudah dan sebelum pembelajaran. Ini untuk uji varian uji dua rata-rata menggunakan cara manualnya. Nah, setelah ini kita akan coba menggunakan yang secara mudahnya, artinya tinggal klik langsung ketemu selesai. Jadi saya bikin Bapak Ibu berputar-putar dulu di sini, baru nanti yang mudah. Tujuannya apa? Biar Bapak Ibu paling tidak punya gambaran algoritmanya atau langkah-langkahnya seperti apa. Baik Bapak Ibu, sebelum saya lanjutkan ke yang lebih mudah tadi, nah mungkin ada pertanyaan. Itu tadi DK DF itu 28 dari mana Pak? Oh baik, ini Bapak Ibu Bu Futia. Jadi 28 ini diperoleh dari, ini kan kita menggunakan ini Bapak. Jadi DK atau derajat kebebasan atau degree of freedom itu cara mencarinya N1 tambah N2 dikurangi 2. Nah, N1 itu banyaknya data yang pertama, N2 itu banyak data yang kedua, dikurangi 2. Nah, banyak data yang pertama, N1 yaitu kita data di sebelum yang ini. Nah, di sini datanya ada sampai 15. Jadi di sini
Oh, 15 tambah 15 kurang 2. Dikurangi 2. Nggih. Nggih, ada lagi pertanyaan, Bapak Ibu? Pak, yang var 1 dibagi N1 itu Pak, tadi saya belum ketemu. Diulangi lagi ini. ya. Nggih, baik. Ya, Jadi nge. untuk yang var 1, nah ini saya delete aja semuanya. Untuk yang var 1, berarti kan ini varian yang pertama, kita lihat di sini. Yang varian itu di sini. Ini nilai variannya. Sekarang saya beri warna merah. Nah, ini variannya. Nah, untuk mencari var 1 atau varian yang pertama, yaitu data yang sebelum, dibagi dengan N1. N1 berarti banyaknya data yang sebelum juga, itu ada 15. Sehingga caranya sama dengan var 1 berarti ini kita klik. Ini var 1 artinya varian pada data sebelum yang ini. Nah, kemudian dibagi N1. N1 banyaknya data yang pertama, yaitu 15 di sini. Ya. Terus Tinggal tadi klik. pakai apa ya? Rumus apa itu? Yang mana, Ibu? Tadi iya, setelah ini terus ada rumus apa tadi? Dibagi gitu. Ya. Ini juga sama, var 2. Kalau var 2 berarti kita melihat ini yang sudah sama dengan yang kedua, ini varian kedua dibagi N2. N2 itu banyak data yang kedua. Sama di sini yaitu ada 15. Sehingga dibagi 15. Nah, sehingga diperoleh di sini 8,301587. Oh, langsung dibagi 15 ya, Pak? Iya, langsung dibagi 15. Ya, saya coba dulu ya. Iya, monggo. Oh, makasih. Pak, maaf Pak. Untuk yang T-tabel Pak, yang perhitungannya itu kok rodok jelimet banget ya Pak ya. Yang dipermudah aja bisa enggak Pak T-tabelnya? Yang ini? Dan iya. Kalau T-tabel ini tadi masih ada rumusannya itu, tadi kan rumusannya banyak sekali itu loh Pak. Oh, yang T-tabel. Yang T-tabel malah sederhana. Jadi kalau kita melihat di tabelnya itu malah itu. Nah, saya ulang lagi nggih. Nah, ini sebenarnya kalau kita mau langsung sama dengan TINF. Nah, kalau mau langsung nggih. Tadi saya arahkan ke sini karena biar nanti Bapak Ibu juga mengenal langkah-langkahnya seperti apa. Nah, kalau langsung juga bisa seperti ini. TINV kita kurung. Nah, probability. Nah, probability ini yaitu 5%. Yang saya warna biru ini itu yaitu 5%. Karena dari mana? Dari alfa ini. Sehingga kita tuliskan 0,05. 0,05. Kemudian di sini titik koma. Nah, ini titik koma. Kita titik koma. Kemudian degree of freedom. Nah, degree freedom-nya yaitu di sini tadi DK, derajat belasan, atau degree of freedom-nya yaitu 28. Sehingga kita tuliskan 28. Setelah itu kurung tutup, selesai. Kita enter. Ketemu hasilnya. Atau dengan cara tadi yang saya sampaikan, nah ini berarti dia berada di daerah sini. Tabelnya 2. Gitu nih. Ini cara 28-nya dari DK bagi itu ya Pak, yang dalam kurung N1 plus N2 dikurangi 2 itu ya Pak ya? Yang ini nggih. Yang T tabelnya itu yang 28 itu dari situ ya? Nggih, dari sini. Oke. Jadi Pak matur nuwun Pak. Oh nggih, sami-sami Ibu, nggih, sekedap nggih.
Oke, kita lanjutkan, nggih. Kita sekarang coba dengan cara yang seperti yang sudah pernah kita lakukan. Nah, di sini kita klik data, Bapak Ibu. Klik menu data, nggih, di Excel. Kemudian setelah itu di sini ada data analyze. Oke, jadi ini yang lebih mudah. Tadi yang kita lakukan yaitu secara manual. Nah, walaupun dibantu dengan Excel, nah sekarang kita menggunakan analisis langsung yang ada di Excel. Jadi data, kemudian klik data analyze. Nah, kita pilih yang T. Nah, di sini di T ada beberapa nggih. T-test pair to sample, T-test to sample. Nah, kita gunakan yang ini Bapak Ibu. T-test pair to sample artinya ini untuk data yang berpasangan. Nanti untuk yang to sample assuming equivalence ini nanti untuk data yang tidak berpasangan. Karena di sini kita masih membahas yang berpasangan, artinya kita memberikan pretest dan post-test. Nah, kita gunakan yang ini. Nah, setelah itu kita klik OK, Bapak Ibu. Sudah ketemu Bapak Ibu ini? Pak, punya saya kok nggak ada data analis ya? Oh, kalau nggak ada Data diaktifkan dulu. analisisnya nggak ada. Dulu pas Oh, kita caranya aktifkan, gimana, Pak? caranya, baik. Caranya di data ini, klik kanan. Ya. Nah, Oh nanti ya. klik kan nggih, custom the ribbon. Oke. Oh, yang itu diklik ya, yang custom the ribbon-nya diklik. Nggih. Oh iya ya. Oh nggih Pak, matur nuwun. Siap, nggih. Kita lanjut nggih. Jadi ini data analyze. Terus di oke nggih Pak nggih? Kemudian nggih. Oh nggih. Data analyze, kemudian kita pilih yang di sini nggih karena di data perpasangan. Klik OK. Nah, muncul data seperti ini. Nah, variabel 1 ini untuk yang sebelum, variabel 2 untuk yang sudah. Nah, kita yang pertama di sini tarik ke bawah, ini data yang pertama, kemudian variabel 2 ini untuk data yang kedua yaitu sudah. Nah, kemudian hipotesis maaf ini saya dengan label sekalian. Saya ulangi lagi nggih. Untuk yang variabel pertama ini yang dari sebelum ditarik karena nanti akan saya aktifkan label ini nggih. Kemudian data yang kedua yaitu dari yang sudah kita tarik garis sini. Nah, sesudahnya ikut nggih untuk pelabelan. Kemudian di sini labelnya kita centang, alfanya 0,05, 0,5 sama. Nah, hipotesisnya di sini kita ketikkan 0 saja. 0 lah. Kemudian setelah itu outputnya kita akan di mana? Misalkan di sini kalau output rank artinya kita di sheet yang sama atau di new worksheet yang baru, nanti akan muncul sheet yang baru di sini, atau di new workbook artinya di Excel yang baru. Nah, ini saya pilih yang output ranknya, artinya saya ingin nanti di sini saja. Nah, misalkan saya taruh di sini. Hasilnya nanti akan muncul di sini. Nah, setelah selesai kita klik OK. Nah, ini Bapak Ibu untuk hasil yang tadi. Nah, kita lihat rata-ratanya sama 66,66 dan 75, ini sekian. Variannya juga sama Bapak Ibu 141 124. Observasinya datanya ada 15, kita lihat datanya ada 15. Kemudian DF-nya ada 14 untuk masing-masing data ini 14 sehingga tadi ada 28 ya. Kemudian T hitungnya tadi min 2,774 ini sama. Oke, untuk T tabelnya juga ini tidak jauh berbeda nggih. Artinya kita ini yang secara langsungnya nanti Bapak Ibu bisa melihat dari T hitung dan T tabelnya ini. Tapi T tabelnya alangkah baiknya Bapak Ibu tidak menggunakan ini
Tapi kita cari T-tabel tadi sendiri, yaitu yang sama dengan TINV, atau kita menggunakan yang ini tadi yang saya kenalkan ya Bapak Ibu. Nggih. Kita pilih statistika, terus T, ini berarti 0,05, kira berhitungannya itu 28. Oke, Bapak Ibu, ini yang kita peroleh dari 28 tadi. Nah, jadi itulah perhitungan ini yang cara analisnya, ini yang cara manualnya. Jadi itu Bapak Ibu terkait untuk data yang berpasangan. Bagaimana Bapak Ibu, apakah sudah pusing atau bisa lanjut ke yang tidak berpasangan, atau yang tidak berpasangan kita lanjutkan pertemuan berikutnya saja. Monggo kita sepakati aja. Pusing, Pak. Pusing. Oke, kalau pusing berarti untuk data yang tidak berpasangan ini kita lanjutkan pertemuan berikutnya saja, nggih. Jadi ini secara prinsip cara kerjanya sama nanti, cuma bedanya di sini yang berpasangan. Kalau berpasangan tadi pada satu kelas, kemudian kita menggunakan pretest dan posttest. Tetapi kalau yang tidak berpasangan, ini menggunakan dua kelas. Kita melihat dua kelas itu atau lebih dari dua kelas itu, apakah nanti dengan perlakuan yang berbeda, itu rata-ratanya sama atau tidak. Misalkan kelas A secara konvensionalnya atau secara biasanya, kemudian kelas B yang diberi perlakuan khusus. Nah, nanti ada bedanya nggak antara kelas A dengan kelas B? Itu yang tidak berpasangan. Oke. Begitu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan terkait uji dua rata-rata dari yang berpasangan di sini. Berarti yang untuk tidak berpasangan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya nggih Bapak Ibu nggih. Iya, Pak. Oke, Pak. Takutnya Bapak Ibu tambah pusing nanti. Ini sudah 7 keliling, Pak. Nggih, yang penting pelan-pelan Bapak dan Ibu paling enggak memahami algoritmanya atau langkah-langkahnya nggih. Sehingga nanti saat Bapak Ibu akan menganalisis tesis nanti paling enggak punya gambaran. Nanti kita bisa diskusikan kembali terkait kalau misalkan Bapak Ibu menggunakan data kuantitatif nantinya. Baik Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya kira itu yang bisa saya sampaikan terkait materi hari ini.